Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Pusamardika, absen 29 dari kelas 10 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tak hidup di dalam suatu ekosistem. Ekosistem sendiri itu adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya. Hubungan yang terjadi di suatu ekosistem itu terjadi secara dinamis, sehingga terjadilah keseimbangan lingkungan. Selanjutnya, ada komponen ekosistem. Berdasarkan struktur dasar ekosistem, komponen ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Yang pertama, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen fisik dan kimiawi yang terdapat pada suatu ekosistem sebagai medium atau substrat untuk berlangsungnya kehidupan. Komponen abiotik itu terdiri dari udara, air, tanah, garam mineral, sinar matahari, suhu, kelembapan, derajat keasaman. Selanjutnya, komponen biotik. Komponen biotik meliputi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Nah, berdasarkan segi tingkatan trofik atau nutrisi, komponen biotik dalam ekosistem dibedakan menjadi dua macam, yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Komponen autotrof adalah organisme uniseluler maupun multiseluler yang memiliki klorofil sehingga dapat melakukan proses fotosintesis. Misalnya fitoplankton, ganggang, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Dari hasil fotosintesis dihasilkan karbohidrat dan oksigen. Organisme autotrof merupakan produsen utama dalam ekosistem. Lalu, komponen heterotrof. Organisme heterotrof adalah organisme yang dalam hidupnya selalu memanfaatkan bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai bahan makanannya. Organisme heterotrof terdiri atas herbivora sebagai konsumen primer 1, karnivora yang memakan herbivora sebagai konsumen sekunder 2, karnivora yang memakan karnivora lainnya sebagai konsumen tersier 3, dekomposer, serta detritivor. Dekomposer adalah mikroorganisme yang menguraikan zat organik sisa tumbuhan atau hewan atau detritus seperti selulosa atau kitin menjadi zat yang lebih sederhana. Contoh dekomposer itu ada bakteri dan jamur. Kalau detritivor hidup dengan cara memakan serpihan tumbuhan atau hewan yang sudah mati. Misalnya rayap, cacing tanah, dan hewan kaki seribu atau keluing. Selanjutnya, interaksi antar spesies. Interaksi yang terjadi antar spesies anggota populasi akan memengaruhi kehidupan dan kecepatan pertumbuhan populasi. Ada beberapa tipe interaksi antar spesies. Yang pertama adalah netralisme. Netralisme adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi. Dalam netralisme, tidak ada yang diuntungkan maupun dirugikan. Netralisme itu terjadi antara spesies yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Contohnya misalnya sapi dengan kucing. Sapi mencari rumput sebagai makanannya, sedangkan kucing berburu tikus sebagai makanannya. Yang kedua, kompetisi. Kompetisi adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling menghalangi. Hal ini terjadi karena masing-masing spesies memiliki kebutuhan yang sama. Spesies bersaing memperebutkan sesuatu yang diperlukan olehnya untuk hidupnya. Persaingan dapat mengakibatkan organisme atau spesies yang kalah bersaing akan mati, tersingkir, atau berpindah ke tempat lain. Persaingan dapat terjadi pada organisme yang memiliki niche yang sama. Niche atau relung suatu organisme adalah posisi suatu organisme dalam ekosistem dan peranan fungsionalnya. Niche ditentukan oleh habitat dan berbagai fungsi yang dikerjakannya. Semakin besar kesamaan niche dari organisme yang hidup bersama dalam suatu habitat, semakin intensif persaingannya.
Kompetisi atau persaingan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, kompetisi intraspesifik atau persaingan yang terjadi antara organisme atau individu-individu dari spesies yang sama. Contohnya, sesama kambing jantan berkelahi untuk memperebutkan pasangan kawinnya. Yang kedua, kompetisi interspesifik atau persaingan yang terjadi antara organisme atau individu yang berbeda spesies. Contohnya, tanaman jagung dan rumput yang sama-sama tumbuh di ladang. Yang ketiga, ada komensialisme. Komensialisme yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang salah satu pihak untung, sedangkan pihak lain tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi atau tidak dirugikan. Contohnya, tumbuhan paku dan anggrek yang hidup menempel pada pohon. Yang keempat, ada amensialisme. Amensialisme yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak yang lainnya tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi, atau dia tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Contohnya, Nerium oleander menghasilkan racun oleandrin yang mematikan bagi manusia serta ganggang Hydrodiction dan Scenedesmus yang menghasilkan antibiotik yang dapat mematikan bakteri tertentu. Jadi, manusia mati atau mengalami kerugian, sedangkan Nerium oleander itu tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Yang kelima, ada parasitisme. Parasitisme yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak yang lain atau parasit beruntung. Berdasarkan letaknya, parasit dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu parasit internal atau endoparasit dan parasit eksternal atau ektoparasit. Contoh endoparasit adalah Trichomonas vaginalis yang hidup di saluran kelamin wanita. Contoh ektoparasit adalah tumbuhan tali putri atau Cuscuta sp yang hidup menumpang pada tanaman lain. Yang keenam, ada predasi atau pemangsaan. Predasi yaitu interaksi makan dan memakan antara organisme. Contohnya, ular yang menjadi predator tikus. Selanjutnya, yang ketujuh ada protokooperasi. Protokooperasi adalah interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan, tapi asosiasi yang terjadi tidak merupakan keharusan. Contohnya, kerbau dengan burung jalak. Burung jalak mendapatkan keuntungan berupa kutu sebagai makannya, tapi burung jalak bisa mendapatkan makanan dari sumber lainnya, misalnya semut, ulat, atau belalang. Sementara itu, kerbau mendapatkan keuntungan karena terbebas dari kutu. Lalu yang terakhir adalah mutualisme. Mutualisme adalah interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan dan saling membutuhkan, sehingga asosiasi tersebut merupakan keharusan. Contohnya, lichen yang merupakan mutualisme antara jamur dengan cyanobacteria. Aliran energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Sifat energi di ekosistem sesuai dengan hukum termodinamika. Menurut hukum termodinamika, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Dalam sistem ekologi, suatu organisme merupakan komponen pengubah energi. Aliran energi dan siklus materi dalam ekosistem terjadi melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan. Rantai makanan adalah jalur pemindahan atau transfer energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Herbivor mendapatkan energi dari memakan tanaman. Saat herbivor dimangsakan karnivor, energi tersebut akan berpindah dan seterusnya. Semakin pendek energi makanan, semakin besar energi yang dapat disimpan oleh organisme di ujung rantai makanan. Berdasarkan tipe organisme atau produsen, yang menjadi tingkatan trofik pertama, terdapat dua jenis rantai makanan. Rantai makanan yang dimulai dari organisme produsen atau tumbuhan hijau disebut rantai makanan perumput.
Contoh rantai makanan perumput yaitu padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, dan katak dimakan ular. Rantai yang makanan yang dimulai dari detritus atau serpihan organisme yang sudah mati disebut rantai makanan detritus. Contohnya yaitu serpihan daun atau sampah dimakan cacing tanah, dimakan itik, lalu dimakan oleh manusia. Di sini ada contoh rantai makanan, yaitu rumput sebagai produsen dimakan konsumen primer atau belalang, belalang dimakan katak sebagai konsumen sekunder, katak dimakan ular sebagai konsumen tersier, ular dimakan elang sebagai konsumen final, lalu elang mati dan dimakan oleh dekomposer, yaitu fungi. Selanjutnya, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Semakin kompleks jaring-jaring makanan yang terbentuk, semakin tinggi tingkat kestabilan suatu ekosistem. Oleh karena itu, untuk menjaga kestabilan ekosistem, suatu rantai makanan tidak boleh terputus akibat musnahnya salah satu atau beberapa organisme. Selanjutnya, piramida ekologi. Piramida ekologi adalah susunan tingkat trofik atau tingkat nutrisi atau tingkat energi secara berurutan menurut rantai makanan atau jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Piramida ekologi ini berfungsi untuk menunjukkan perbandingan di antara tingkatan trofik yang satu dengan tingkatan trofik lainnya pada suatu ekosistem. Piramida ekologi dapat dibedakan menjadi yang pertama, ada piramida jumlah. Piramida jumlah adalah piramida yang menunjukkan jumlah organisme pada tiap tingkatan trofik. Piramida jumlah disusun berdasarkan pada jumlah organismenya, bukan pada ukuran tubuh organismenya. Jika digambarkan dalam bentuk diagram, piramida jumlah berbentuk segitiga tegak. Sini ada contoh piramida jumlah. Yang kedua, piramida biomassa. Piramida biomassa adalah piramida yang menggambarkan berat atau massa kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofiknya pada suatu ekosistem dalam kurun waktu tertentu. Piramida biomassa didasarkan pada pengukuran berat atau massa individu per meter persegi pada setiap tingkatan trofik yang dinyatakan dalam gram per meter persegi. Pada umumnya, massa rata-rata produsen lebih besar daripada massa rata-rata konsumen, dan bentuk piramidanya menyempit secara tajam dari produsen di bagian dasar trofik hingga ke karnivor di tingkat teratas trofik. Namun, pada ekosistem akuatik, bentuk piramida biomassa justru terbalik karena biomassa konsumen lebih besar dari produsen. Sebagai contoh, jika pada suatu saat dilakukan penimbangan terhadap berat kering plankton dan berat kering ikan yang hidup pada suatu kolam, kemungkinan berat kering plankton lebih kecil dibandingkan dengan berat kering ikan. Sini ada contoh piramida biomassa di daratan dan di lautan. Yang ketiga, ada piramida energi. Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tahap tingkatan trofik. Jumlah total energi pada setiap tingkatan trofik ke arah puncak piramida semakin kecil. Secara umum, konsumen hanya mampu memanfaatkan 10% energi yang diperoleh dari organisme yang berada pada tingkat trofik di bawahnya, karena sebagian besar energi terbuang sebagai panas. Bentuk piramida energi selalu segitiga tegak. Dari ketiga tipe piramida ekologi, piramida energi dianggap merupakan model piramida terbaik, dengan alasan yang pertama, tidak dipengaruhi oleh ukuran organisme dan kecepatan metabolisme organisme. Yang kedua, menunjukkan efisiensi ekologi atau produktivitas ekosistem. Yang ketiga, memberikan gambaran berkaitan dengan sifat fungsional komunitas suatu ekosistem. Produktivitas. Produktivitas adalah hasil aktivitas metabolisme organisme berupa tumbuhan, penambahan, dan penimbunan biomassa dalam periode waktu tertentu.
Produktivitas dapat dibedakan menjadi produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Produktivitas primer adalah kecepatan pengubahan energi radiasi melalui aktivitas fotosintesis dan kemosintesis oleh produsen menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik. Produktivitas primer dibedakan menjadi dua macam, yaitu produktivitas primer bersih atau produktivitas primer kotor dikurangi respirasi, dan produktivitas primer kotor atau jumlah total material organik atau karbon organik yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Yang kedua, produktivitas sekunder adalah kecepatan penyimpanan energi oleh organisme tingkat konsumen. Organisme tingkat konsumen atau heterotrof mengambil bahan organik dari organisme autotrof dan mengasimilasikannya ke dalam jaringan tubuhnya. Peningkatan biomasa pada heterotrof merupakan laju asimilasi. Daur biogeokimia adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses tersebut terjadi secara berulang-ulang dan tak terbatas. Jika suatu organisme mati, bahan organik yang terdapat di dalam tubuh organisme tersebut akan dirombak menjadi zat anorganik dan dikembalikan ke lingkungan. Daur biogeokimia yang pertama ada daur karbon. Unsur karbon terdapat di atmosfer di dalam bentuk senyawa karbon organik, yaitu karbon dioksida atau CO2. Senyawa anorganik CO2 baik di darat maupun di air akan diubah oleh produsen menjadi senyawa karbon organik melalui proses fotosintesis, disertai penyimpanan energi yang berasal dari radiasi cahaya matahari. Energi yang tersimpan di dalam tubuh produsen bersama dengan senyawa karbon organik disebut energi biokimia. Sebagian senyawa karbon organik dalam tubuh produsen dimanfaatkan untuk aktivitas fisiologi produsen itu sendiri melalui proses respirasi, dan sebagiannya lagi ditransfer ke konsumen melalui produsen, dan konsumen akan membebaskan CO2 ke udara. Jika produsen dan konsumen mati, senyawa karbon organik dalam tubuhnya akan diurai oleh organisme pengurai atau bakteri dan jamur yang akan membebaskan CO2 ke udara atau ke dalam air. Sebagian bahan organik di dalam tubuh organisme ada yang sulit diuraikan dan ada yang berubah menjadi batu kapur atau CaCO3, arang, dan minyak bumi. Pembakaran bahan bakar fosil akan membebaskan CO2 kembali ke udara. Di dalam air, CO2 terlarut akan bereaksi dengan air membentuk asam karbonat atau H2CO3. H2CO3 kemudian bereaksi dengan batu kapur atau CaCO3 yang berlimpah di perairan terutama lautan, yang membentuk ion bikarbonat atau HCO3- dan karbonat atau CO3-2-. Ion bikarbonat merupakan sumber CO2 bagi organisme perairan. Organisme moluska bercangkang membuat bahan cangkang kalsium karbonat atau CO3 dengan memanfaatkan kalsium dan CO2 yang terlarut dalam air. Jika hewan tersebut mati, cangkang akan hancur dan membebaskan CO2 ke udara. Yang kedua ada daur nitrogen. Sumber utama nitrogen adalah N2 di atmosfer. Namun sebagian besar organisme, baik tumbuhan maupun hewan, tidak dapat memanfaatkan N2 bebas di udara. Tumbuhan menyerap nitrogen dalam bentuk nitrat atau NO3-. Pengikatan N2 di udara menjadi NO3- dapat terjadi secara biologi dan elektrokimia. Pengikatan N2 secara biologi dilakukan oleh bakteri dan ganggang hijau biru. Bebas atau non-simbiotik yang dapat mengikat N2 antara lain adalah Azotobacter. Bakteri simbiotik yang mampu mengikat N2 antara lain Rhizobium leguminosarum yang bersimbiosis dengan bintil akar tumbuhan polong-polongan. Ganggang hijau biru yang dapat mengikat N2 antara lain Nostoc dan Anabaena. Nitrat atau NO3- yang telah diserap oleh akar tumbuhan disintesis menjadi bahan protein di dalam tubuh tumbuhan.
Protein nabati diubah oleh herbivora menjadi protein hewani. Jika tumbuhan dan hewan mati, protein nabati dan hewani serta kotorannya diurai menjadi amonia atau NH3 dan asam amino oleh jamur pelapuk dan bakteri. Penguraian protein menjadi asam amino dan amonia disebut amonifikasi. Bakteri yang melakukan amonifikasi antara lain Bacillus subtilis dan Bacillus mesentericus. Amonia kemudian diubah menjadi nitrit atau NO2- oleh bakteri nitrit atau Nitrosococcus dan Nitrosomonas. Nitrit atau Na2- diubah menjadi nitrat atau NO3- oleh bakteri nitrat atau Nitrobacter. Selain diserap oleh akar tumbuhan, nitrat juga mengalami denitrifikasi oleh bakteri dan sebagian menumpuk dalam bentuk endapan. Denitrifikasi adalah pengubahan nitrat menjadi gas nitrogen yang akan dibebaskan kembali ke udara. Bakteri yang berperan dalam denitrifikasi antara lain Pseudomonas denitrificans dan Micrococcus. Pengikatan nitrogen di udara secara elektrokimia memerlukan energi dari halilintar. Dengan energi dari halilintar, nitrogen berikatan dengan oksigen menghasilkan nitrogen dioksida atau NO2. Nitrogen dioksida kemudian bereaksi dengan air, membentuk nitrat yang akan diserap oleh akar tumbuhan, mengalami denitrifikasi atau menumpuk pada endapan. Yang ketiga, daur air. Air mempertahankan bentuknya sebagai H2O kecuali terjadi perubahan kimia dalam proses fotosintesis. Sumber air di alam yaitu lautan, danau, rawa, waduk, dan sungai. Di dalam tubuh makhluk hidup, air berperan sebagai pelarut, berfungsi mentransfer zat makanan dan zat sisa metabolisme, mengatur tekanan osmotik sel, mengatur suhu tubuh, dan media berbagi reaksi di dalam tubuh. Saat terkena cahaya matahari, seluruh permukaan bumi yang mengandung air akan mengalami penguapan atau evaporasi. Sementara makhluk hidup mengalami transpirasi atau pengeluaran uap air melalui stomata. Uap air akan naik ke lapisan atmosfer membentuk awan. Awan kemudian berpindah karena perbedaan suhu udara atau terbawa oleh angin. Saat terpapar udara dingin, awan akan mengalami kondensasi menjadi tetes-tetes air dan akan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau presipitasi. Air hujan akan masuk ke dalam tanah secara vertikal melalui infiltrasi. Infiltrasi air hujan pada daerah yang bervegetasi lebih besar jika dibandingkan dengan daerah yang tidak bervegetasi karena vegetasi menghasilkan serasa yang dapat meningkatkan porositas tanah. Setelah terjadi infiltrasi, air akan terus bergerak ke bawah karena pengaruh gravitasi bumi, disebut peristiwa perkolasi. Sebagian air tanah diserap oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Air tanah dalam bentuk mata air sumur, danau, dan sungai dimanfaatkan oleh hewan maupun manusia untuk menunjang kehidupan. Air sungai akan mengalir ke tempat yang lebih rendah dan airnya menuju ke laut. Di lautan, laju evaporasi lebih tinggi daripada presipitasi. Sebaliknya, di daratan, laju presipitasi lebih tinggi daripada evaporasi dan transpirasi. Yang keempat, ada daur fosfor. Fosfor di alam berasal dari pelapukan batuan mineral dan penguraian bahan organik oleh dekomposer. Fosfor diserap oleh tumbuhan dalam bentuk fosfat anorganik atau H2PO4- atau HPO42- dan PO43-. Meskipun jumlah fosfor di alam sangat banyak, tetapi persediaannya untuk tumbuhan sangat terbatas karena sebagian besar terikat secara kimia oleh unsur lain dan sukar larut di dalam air. Fosfor di dalam tubuh makhluk hidup berfungsi untuk menyimpan dan memindahkan energi dalam bentuk ATP, membentuk asam nukleat, dan membantu proses respirasi maupun asimilasi. Melalui rantai makanan, fosfor dari tumbuhan masuk ke dalam tubuh hewan. Apabila tumbuhan dan hewan mati, fosfor organik dari tumbuh organisme tersebut akan diurai oleh dekomposer menjadi fosfat anorganik. Fosfat anorganik yang terlarut dalam air dapat mengalami pengendapan atau sedimentasi di laut sebagai batu karang atau fosil.
Batu karang maupun fosil dapat terkikis kembali membentuk fosfat anorganik yang terlarut dalam air atau diambil melalui kegiatan penambangan. Yang kelima, ada daur sulfur. Belerang atau sulfur terdapat di atmosfer dalam bentuk sulfur dioksida atau SO2 yang berasal dari aktivitas vulkanis, pembakaran bahan bakar fosil, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik. Belerang juga terdapat dalam bentuk hidrogen sulfida atau H2S yang dilepas dari proses pembusukan bahan organik di dalam tanah dan air yang dilakukan oleh bakteri dan jamur pengurai. Organisme pengurai yang merombak bahan organik atau protein dan melepaskan H2S antara lain jamur Aspergillus dan Euspora serta bakteri Escherichia. H2S selanjutnya mengalami oksidasi di atmosfer membentuk sulfat atau SO4. Gas sulfat bersama-sama dengan presipitasi masuk ke dalam tanah. Jika kandungan gas sulfat di udara terlalu tinggi, presipitasi yang dihasilkan akan sangat asam, dikenal sebagai hujan asam. H2S di dalam tanah juga dapat mengalami oksidasi dan menghasilkan elemen sulfur. Sulfur kemudian teroksidasi menjadi sulfat oleh bakteri Thiobacillus denitrificans dan Thiobacillus thiooxidans. Sulfat di dalam tanah dapat tereduksi kembali menjadi H2S oleh bakteri Thiobacillus thioparus. Belerang di dalam tanah terdapat dalam bentuk sulfat, sulfida, dan belerang anorganik. Akan tetapi, tumbuhan menyerap belerang dalam bentuk anion sulfat atau SO42 dari dalam tanah. Dinamika komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang saling berinteraksi di dalam suatu ekosistem. Perubahan komunitas dapat terjadi secara siklis dan non-siklis. Perubahan komunitas siklis terjadi pada periode tertentu, tetapi mudah kembali ke keadaan yang hampir sama dengan keadaan sebelumnya. Contohnya, perubahan komunitas selama musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim penghujan, jumlah serangga dan katak lebih banyak daripada saat musim kemarau. Perubahan komunitas non-siklis adalah perubahan komunitas yang sering terjadi secara drastis, dengan kondisi komunitas cenderung berubah secara permanen. Perubahan non-siklis terkadang hanya terdapat setelah beberapa tahun atau bahkan hingga lebih dari 1 abad. Perubahan non-siklis berkaitan dengan nilai sejarah, misalnya evolusi, migrasi, dan punahnya beberapa spesies tertentu. Berikut akan diuraikan perubahan komunitas dalam ekosistem yang dikenal sebagai suksesi. Suksesi adalah proses perubahan komunitas yang berlangsung secara lambat dan teratur dalam waktu yang lama, menuju ke satu arah hingga terbentuk komunitas yang lebih kompleks. Proses suksesi akan berakhir setelah mencapai komunitas yang stabil atau komunitas klimaks. Studi suksesi yang cukup lengkap yang dilakukan di Indonesia yaitu di Pulau Krakatau. Hasil pengamatan di Pulau Krakatau menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan-perubahan yang mengarah pada perkembangan komunitas. Suksesi juga dapat terjadi di perairan, disebut hydrarch. Berdasarkan kondisi komunitas awal pada daerah yang mengalami suksesi dapat dibedakan menjadi suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer adalah suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah yang mula-mula tidak bervegetasi atau lahan yang pernah bervegetasi, tapi mengalami gangguan berat, hingga komunitas asal hilang secara total atau tidak ada lagi kehidupan. Substrat atau habitat baru yang terbentuk akibat gangguan berat tersebut, kemudian berangsur-angsur mengalami perkembangan ke arah terbentuknya komunitas baru yang lebih kompleks, hingga mencapai komunitas klimaks yang memiliki keseimbangan lingkungan yang dinamis. Yang kedua, suksesi sekunder. Suksesi sekunder adalah suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah yang pada awalnya telah bervegetasi sempurna, kemudian mengalami kerusakan, tapi tidak sampai menghilangkan komunitas asal secara total. Pada suksesi primer, vegetasi dan bakal kehidupan lainnya berasal dari luar habitat asli. Sementara pada suksesi sekunder, vegetasi dan bakal kehidupan lainnya berasal dari habitatnya sendiri, dan sebagian lainnya berasal dari luar. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan
kata terima kasih.